Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan saya Dokter Prisil. Saya dokter yang berjaga di rumah sakit pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk identifikasi ya data diri. Ini yang mau diperiksa anaknya ya Bu? Iya dok. Oke, saya izin periksa ya untuk identitas anaknya. Nanti mohon dibantu sama ibunya. Ibu nama anaknya siapa? Rian. Rian, jenis kelaminnya laki-laki ya Bu? Iya. Kita tanggal lahirnya? 3 Januari dok. Oke, untuk tahunnya? 2023 dok. Oke, berarti sekarang udah mau 2 tahunan ya Bu? Iya. Lalu untuk alamat tempat tinggalnya? Di Jalan Nias. Oke, sukunya Bu? Suku Sunda. Oke, agamanya Islam. ya. Untuk nomor rekam medis apa betul yang 1, 2, 3, 4? Iya benar. Oke, untuk riwayat kelahiran kemarin itu normal atau sesar Bu? Normal. Oke, untuk lahir sendiri apakah cukup bulan? Cukup bulan. Oke, lalu untuk lahirnya kemarin sendiri spontan atau ada hambatan Bu? Spontan dok. Oke, spontan berarti baik ya Bu. Selama kelahiran, untuk berat badannya sendiri kemarin waktu lahir berapa Bu? Normal aja sih dok. Oke, normal. Kemudian di sini untuk anaknya sendiri ini mau diperiksa keadaan umumnya ya Bu untuk pemeriksaan fisik, dan sebelumnya saya izin tanya juga ini anak keberapa Bu? Anak pertama dok. Anak pertama. Kemudian untuk keluarga sendiri apakah ada penyakit tertentu Bu yang sedang diderita? Nggak ada. Tidak ada. Kemudian untuk anaknya sendiri apakah sedang diberikan obat-obatan tertentu? Nggak sih dok. Oke. Apakah ada keluhan dari anaknya sendiri Bu? Nggak ada dok. Oke, Mau baik. periksa aja. Oke, lalu untuk imunisasinya sendiri lengkap Bu? Lengkap dok. Oke, baik Ibu. Terima kasih sudah menjawab. Kemudian di sini Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan yang dimana saya akan melakukan perabaan, pengukuran, dan juga menyentuh di area-area beberapa area sensitif anaknya, dan mungkin ini akan membuat anaknya merasa tidak nyaman, tapi akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah Ibu bersedia? Sedia dok. Oke, nanti Ibu ini anaknya ditempatkan di meja pemeriksaan. Saya akan mencuci tangan, menemukan WHO dan menyiapkan alat-alat. Oke, baik, terima kasih Bu. Kemudian di sini saya sudah mencuci tangan, saya menambah langkah WHO. Kemudian yang pertama kita buka terlebih dahulu dari area pakaian anaknya. Kemudian selanjutnya kita periksa terlebih dahulu dari keadaan umumnya. Di sini untuk anaknya itu kompos mentis atau sadar yang penuh. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat apakah anaknya tampak menangis kuat atau tidak, sulit fokus atau tidak. Di sini tidak. Kemudian untuk aktif alertnya, apakah dia banyak gerakan atau lebih rewel, masih dalam batas normal. Kemudian untuk quiet alertnya, apakah di sini matanya terbuka. Kemudian pada rangsangannya juga baik itu visual maupun auditorinya bagus. Untuk mata setengahnya itu apakah tampak terbuka atau tidak, atau tampak mengantuk tidak. Di sini tampak sadar. Baik, untuk keadaannya baik. Kemudian untuk kesan sakitnya di sini pasien tidak tampak sakit. Kemudian apakah tampak lemah atau tidak? Di sini tampak normal, baik-baik saja. Kemudian di sini tidak ada tampak derajat sakitnya. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan antropometri terdiri dari pemeriksaan berat badan dan tinggi badan dan juga lingkar kepala sudah dilakukan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dari tanda-tanda vital. Yang pertama dari suhunya. Baik, untuk suhunya sendiri di sini kita masukkan dari pemeriksaan suhunya menggunakan termometer digital. Baik, hasilnya sudah keluar 37, masih dalam batas normal. Kemudian dari pemeriksaan dari SpO2-nya kita lepas. Kemudian selanjutnya dari kita lakukan pemeriksaan dari tanda-tanda vital dari untuk tekanan darahnya. Kita tentukan. Lalu di sini SpO2-nya masih dalam batas normal. Baik, selanjutnya kita letakkan stetoskop. Lalu kita pompa. Baik, di sini hasilnya untuk usia neonatus itu 1 sampai 12 bulan itu normalnya 60 sampai 90 untuk sistolik, untuk diastoliknya 40 sampai 70. Dan di sini kurang lebih anaknya itu sudah lebih dari 9 sampai 15 bulan.
yaitu untuk tekanan darahnya itu 85 sampai 125, tadi 110. Untuk tekanan diastoliknya itu ada di 60, masih dalam batas normal. Kemudian selanjutnya kita periksa dari nadinya. Di sini kita hitung dari arteri femoralis, bagian selangkangan bisa, dan juga brachialisnya juga, atau dengan auskultasi jantung. Nah, ini dapat berfluktuasi cepat saat bayi aktif atau menangis. Dan di sini hasilnya masih dalam batas normal. Kemudian untuk frekuensi napasnya, bayinya itu bernafas lebih cepat dan tidak teratur dibanding anak yang besar atau dewasa. Di sini masih dalam batas normal. Untuk rentang normalnya itu 40 sampai 60 kali per menit. Untuk pernafasan itu bisa berlangsung lebih cepat atau periodic breathing. Kita amati selama 60 detik dari dinding dadanya, terutama saat pasien dalam posisi tidur. Itu lebih akurat. Dan juga pergerakan pernafasan dominan dari diafragma itu pernafasan perut. Dan di sini untuk nadinya itu, untuk laju nafasnya itu, yaitu di sini ada 17, itu masih dalam batas normal. Kemudian dari suhu tubuhnya juga tadi kita bisa lakukan di rektal, bagian telinga atau bagian ketiak. Dan tadi untuk suhunya itu kita lakukan di bagian aksilanya atau ketiaknya, itu 37,2 derajat Celcius, itu masih dalam batas normal. Kemudian untuk saturasi oksigennya juga tadi masih dalam batas normal, yaitu lebih dari sama dengan 95%. Selanjutnya kita lakukan dari pemeriksaan abdomen. Nah, untuk pemeriksaan abdomen sendiri di sini kita melihat kita dari inspeksi terlebih dahulu. Nah, kita inspeksi area dari dinding perutnya terlebih dahulu. Kemudian di sini dari bagian abdomen terlebih dahulu kita bagi dulu kuadrannya, yaitu 4 kuadran. Ada right upper quadrant, left upper quadrant, kemudian right lower quadrant, dan left lower quadrant. Kemudian di sini kita bagi dari 9 regio, yaitu hypochondrium dextra, epigastrium, hypochondrium, sinistra, lumbalis, dextra, umbilicus, lumbalis sinistra, dan lainnya. Kemudian selanjutnya kita inspeksi, di mana kita lakukan penilaian dari bentuk dinding perut, apakah simetris atau tidak. Di sini simetris, kemudian tidak terdapat massa dan juga tidak ada bekas operasi maupun striae. Kemudian kita perhatikan ada atau tidak gerakan peristaltik yang berlebih, tidak ada. Kemudian pada bayi itu kita lakukan dengan posisi berbaring terlentang seperti ini, dan abdomen bayi itu akan tampak menonjol atau protuberan. Nah, akibat otot dari dinding perutnya yang belum berkembang sempurna, jadi tampak menonjol. Kemudian selanjutnya kita periksa dari area genitalnya. Genital di area sekitar umbilicusnya, di sini tidak terdapat kemerahan, bengkak atau infeksi. Kemudian untuk kaki kanan penderita itu selama pemeriksaan kita tekuk atau bisa kita minta bantu dari orang tuanya. Baik, di sini kita untuk inspeksinya itu, untuk palpasinya itu kita letakkan tangan di bawah iga 11 dan 12 bimanual. Dan juga di sini kita tunggu sampai adiknya rileks. Kemudian kita beri tekanan tangan kiri ke ventral sehingga teraba hati dan juga mudah teraba. Kemudian kita letakkan tangan kanan seperti ini, lalu kita mulai dari perabaan. Jika memungkinkan bisa kita minta untuk pasiennya itu untuk tarik nafas. Jika tidak memungkinkan tidak apa-apa. Kemudian kita menilai dari ukuran hati, dari arcus costa dan prosesus sipoideus, dan juga kita nilai bentuk tepi hatinya jika sudah terdapat, permukaannya, konsistensinya, apakah ada nyeri tekan atau tidak, kita telusuri dari kanan hingga ke kiri. Kemudian untuk mengetahui pembesaran hati dilakukan dengan pengukuran jarak dari tepi kanan arcus costa mid costal pada garis perhitungan dari mid clavikula kanan ke arah garis yang dibuat. Kemudian kita mulai dari perhitungan berapa sentimeter di bawah arcus costa, di bawah prosesus sipoideus. Nah, kita tarik juga garis imajiner di mana untuk tepi hati yang normal itu teraba lembut 1 sampai 3 cm di bawah arcus costa kanan. Kemudian dari pemeriksaan dari Liem kita letakkan tangan melingkari seperti ini. Kemudian kita untuk normalnya itu kurang dari 2 cm di bawah kosta kiri.
Seperti ini kita mulai perabaan. Nah, untuk memulai palpasi itu kita mulai dari tepi limfa terlebih dahulu, kita letakkan ke arah limfa. Oke, jika memungkinkan kita minta pasiennya tarik nafas. Di sini setelah tepinya teraba, kita lanjutkan palpasi ke arah lateral dan medial, dan akan teraba dari insisura lianalisnya. Kemudian kita ukur pembesaran mengikuti dari garis Schaffner-nya. Untuk ICS 4 itu umbilikus, untuk yang Schaffner 8 itu dari sias kanan, dari sini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk limfanya itu apakah teraba membesar, di Schaffner berapa, insisuranya bagaimana, konsistensi bagaimana, kemudian dari ruang traub, kita perkusi ruang traub, apakah terisi atau tidak. Baik, di sini normal. Kemudian dari ginjalnya, retroperitoneal. Nah, untuk ginjal kanan kita letakkan tangan di ICS 12, di IGA 12, dan ujung jarinya itu di sudut costovertebra kanan. Kemudian kita dorong ginjal seperti ini, kita letakkan tangan satunya di atas. Lalu kita minta pasien untuk inspirasi jika memungkinkan. Selanjutnya saat ekspirasi kita akan menekan. Kemudian ginjal kirinya kita lakukan hal yang sama. Baik, di sini tidak ada pembesaran. Kemudian nyeri ketok ginjal. Nah, kita bisa minta untuk pasiennya dibantu oleh ibunya duduk, kemudian kita ketok. Baik, di sini tidak ada nyeri ketok ginjal. Nah, selanjutnya kita auskultasi. Nah, untuk auskultasi sendiri kita dengarkan suara bising usus di 4 kuadran. Baik, kita dengar dari bising ususnya apakah meningkat atau menurun. Di sini normal. Kemudian apakah terdapat perubahan didapatkan di seperti diare, obstruksi usus, ileus paralitik, dan peritonitis. Lalu dari fraction rapsnya didapatkan jika pada tumor hepar atau infrax splenicus. Kemudian untuk bor yigmi dan metallic sound itu didapatkan pada ileus obstruktif. Nah, untuk pada bayi itu kita lakukan saat bayinya itu tenang seperti ini. Kemudian suara ususnya itu normal, yaitu berupa bunyi tinkling atau gemerincing halus yang menandakan aktivitas peristaltik ususnya. Lalu kita perkusi. Di sini kita perkusi pada bayi itu akan lebih timpani atau akan lebih nyaring, dan juga kita mengevaluasi apakah ada cairan asites, benda padat atau tidak. Baik, di sini timpaninya bagus. Kemudian dari perkusi hepar, di sini kita perkusi ringan di area perut, di linea mid clavikula kanan, di bawah level umbilikus ke arah kranial. Dan juga kita mulai dari daerah yang timpani, di daerah yang peka kita beri tanda tempat perubahan. Kita beri tanda, dan di sini jika membesar itu akan terasa. Pertama dari bawah dulu. Baik, di sini sudah ada perubahan suara. Kemudian dari atas. Baik, kemudian kita ukur dari ukurannya. Nah, di sini masih dalam batas normal. Dan untuk liver yang normal itu 6 sampai 12 cm, tadi itu 7 cm. Kita ukur. Dapati kurang lebih 7 cm pada mid clavicularis yang kanan. Kemudian di sini untuk yang bagian linea mid sternalis itu ukurannya 6 cm, masih dalam batas normal. Kemudian di sini untuk pemeriksaan asitesnya. Nah, di sini untuk shifting dullness itu kita perkusi dari batas timpani dan apakah pekak atau dullness dengan pasien dalam posisi terlentang atau supinasi. Di sini kita minta pasien untuk berbaring seperti ini, mempertahankan posisi berbaringnya. Kemudian pada orang asites itu batas antara daerah timpani, daerah pekak biasanya tetap relatif konstan, tidak berubah posisi. Baik, kita minta pasien berbaring miring, kemudian kita perkusi lagi. Baik, di sini tetap timpani. Baik, kita perkusi lagi. Baik, masih dalam batas normal. Kemudian untuk fluid wave test, di sini kita minta asisten untuk membuat pembatas di bagian tengah. Kemudian kita melakukan dorongan pada tangan kiri, kita tepuk bagian kanan. Baik, kemudian di sini apakah ada cairan gelombang atau impuls dari transmisi melalui cairan. Tidak ada, masih dalam batas normal. Kemudian ekstremitas bawah, di sini
kita inspeksi, kita ekstremitas bawah dan juga ekstremitas atasnya kita periksa, kita lihat, kita menilai dari bentuk bagian tangannya, kita menilai dan baik di sini kita menilai dari tampak luarnya terlebih dahulu, apakah ada massa, adanya luka atau ulkus, cyanosis, peteke atau clubbing finger tidak ada. Dan untuk motoriknya di sini kita melihat dari perkembangan ototnya, kontur dan juga perkembangan otot yang kedua ekstremitas, yang atas maupun bawah, apakah ada pergerakan involuntar atau pada ekstremitasnya, apakah ada pengecilan otot atau tidak. Kemudian kita palpasi, nah kita perkusi di sini untuk kita menilai dari kekuatan otot motoriknya, di mana kalau adiknya mengerti untuk kita melakukan pemeriksaan berarti akan kita lakukan, kayak kita minta anaknya untuk mengangkat, lalu kita memberi tahanan, kita memberi dorongan dan nanti adik boleh ya kalau ini tangannya ditahan ya sekuat yang adik bisa. Baik, di sini adiknya bisa menahan itu pada derajat 5. Kemudian dari refleks itu di sini akan kita lakukan yaitu dari refleks bicep maupun tricepsnya. Baik, yang pertama kita tekuk, lalu kita tekuk. Baik, refleksnya bagus, begitupun tangan satunya. Baik, kemudian dari bagian kakinya, dari tendon Achillesnya. Ini, lalu ini agak ekstensi, lalu di. Oke, baik, kaki satunya. Baik, selanjutnya jika memungkinkan kita minta untuk adiknya sambil duduk. Boleh ibu nanti dibantu ya anaknya dalam posisi duduk. Nanti bagian dari otot kakinya. Baik. Baik, refleksnya bagus, kita minta berbaring kembali. Lalu kita periksa dari CRT-nya. Nah, di sini CRT-nya itu kita periksa kurang dari 2 detik itu normal. Tangan kirinya, ekstremitas bawahnya. Ekstremitas oke, masih dalam batas baik. Kemudian kita menilai apakah ada nyeri tekan atau tidak ada. Lalu untuk suhu akralnya itu hangat atau dingin. Di sini hangat. Kemudian untuk ekstremitasnya bawahnya juga kita menilai apakah ada massa, ulkus tidak ada, apakah ada cyanosis atau tidak ada. Kemudian peteke dan juga clubbing fingernya juga tidak ada. Kemudian dari kekuatan ototnya nanti ada boleh nanti dikasih tahanan ya. Setelah ini diangkat kakinya, baik. Di sini masih ada tahanan yang baik atau derajat 5 dan juga ada perlawanan. Kemudian di area genital kita periksa juga di sini untuk anak laki-laki, kita lihat terlebih dahulu, kita periksa bayinya itu dalam posisi terlentang, kita amati dari penisnya, kemudian skrotum dan juga testisnya. Nah, untuk penisnya kita lihat dari kulumnya atau preputiumnya pada bayi yang baru lahir sepenuhnya apakah menutup atau tidak dan dapat ditarik atau tidak. Baik, ini masih bisa ditarik, kemudian dapat sedikit. Kemudian untuk shaft penisnya kita harus tampak lurus ke atas. Dan kita menilai apakah ada kelainan dan juga permukaan bawahnya, bagian ventralnya juga dalam batas normal. Kemudian skrotumnya kita menilai untuk skrotumnya yang normal itu memiliki ruga atau lipatan kulit yang halus-halus ini terdapat dan juga akan terdapat yang jelas pada bayi yang cukup bulan, itu lebih dari 40 minggu. Kemudian kita palpasi dilakukan pada kanalis inguinalisnya ke arah skrotum. Dan juga testisnya itu akan normal, di mana ukuran di sini kurang lebih 10 mm dan lebar kurang lebih 15 mm untuk panjangnya. Dan juga di sini tidak ada pembengkakan skrotal dan juga bila ukurannya itu berubah saat bayi menangis atau mengejan. Kemudian itu ada hernia inguinalis dan terdapat hidrokel jika kita center dan ditembus cahaya. Baik, di sini tidak tembus, maka tidak ada hidrokel. Dan juga kita catat dari jika ada pembengkakan yang ditekan reductible atau menetap. Baik, selanjutnya di sini mungkin Ibu sekiannya untuk hasil pemeriksaan hari ini. Nanti untuk hasil pemeriksaannya akan saya tulis di lembar hasil pemeriksaan atau lembar medis. Dan mungkin itu ya Bu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada dok. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuci tangan menurut nama KWHO.